Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi di video yang ke-6 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 3, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Memahami peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini adalah kedudukan pokok Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kedudukan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum. Kedudukannya sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebagai dasar negara saja, melainkan garis besar dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan. Pada prinsipnya, Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk dipakai sepanjang masa kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang bersifat tetap dan sepanjang masa. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hukum tertinggi dari produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana atau alat kontrol berlakunya semua peraturan-peraturan dalam suatu negara. Dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tokoh yang berperan penting adalah seluruh anggota BPUPKI dan PPKI. Banyak sekali peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Anggota BPUPKI dan PPKI berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun dalam melaksanakan sidang, mereka tetap mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat. Para pendiri negara saat itu telah memberi contoh demokrasi yang luar biasa, bahwa dalam menyelesaikan masalah mereka selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat. Mereka mengabaikan perbedaan demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah menghargai pendapat. Dalam sidang BPUPKI dan PPKI, para peserta sidang telah menunjukkan contoh saling menghargai pendapat. Setiap pendapat yang dikemukakan didengar, ditampung, dan didiskusikan untuk dicari solusinya. Yang keempat adalah semangat kebangsaan. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti
bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Yang kelima adalah berjiwa besar. Selain ada pendapat yang disetujui dalam musyawarah proses perumusan dan penetapan UUD 1945, tentu juga ada pendapat yang tidak disetujui. Namun demikian, mereka yang pendapatnya tidak disetujui tidak merasa bersalah atau tidak dihargai. Mereka memiliki sikap berjiwa besar yang patut menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang telah kita pelajari, kesimpulannya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi jalannya kehidupan negara. Kedudukan pokok Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah sebagai hukum dasar dan sebagai norma hukum. Kesimpulan yang kedua, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang patut kita teladani diantaranya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat, semangat kebangsaan, dan berjiwa besar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu memohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.